Halo teman-teman, terima kasih sudah menonton video saya sebelumnya tentang fakta jujur pengguna VinFast VF3 yang rupanya mendapat banyak sekali perhatian dan komentar dari teman-teman semua. Dan mohon maaf jika video tersebut menjadi polemik dan mungkin membuat beberapa pihak menjadi tersinggung atau dirugikan. Tapi dalam video itu saya sudah berusaha jujur ya teman-teman ya. Dan di video ini saya ingin menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman yang masuk di kolom komentar di video tersebut. Seperti misalnya yang pertama, permintaan dari salah satu teman kita untuk video bukti dari masalah-masalah yang saya hadapi tersebut. Mengapa harus mengambil dari video Fitra Eri? Mengingat tidak semua pemilik VF3 mengalami masalah-masalah saya. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah permintaan bukti atas biaya pengecekan 250.000 per jam atau 125.000 per jam. Kemudian yang ketiga, permintaan supaya saya lebih bijaksana ketika mengupload masalah-masalah ini ke ranah publik karena tidak semua pemilik VF3 mengalami masalah-masalah tersebut. Nah, sebelum menjawabnya, saya ingin menjelaskan apa yang terjadi dengan mobil VinFast VF3 saya dari perspektif saya, tentu saja sebagai konsumen dari VinFast. Yang pertama adalah, sejak hari pertama saya sudah menjumpai beberapa masalah. Sudah langsung saya komplain dan memang langsung diperbaiki oleh dealer VinFast Semarang. Ada yang soft, ada juga yang tidak. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, dari masalah-masalah yang tidak solve tersebut, ya di antaranya itu tadi ya, yang bunyi geruduk-geruduk ketika mundur, itu sampai sekarang belum solve. Dan hanya untuk masalah ini saja, saya sudah 3 kali bolak-balik ke dealer atau bengkelnya. Ini belum termasuk masalah-masalah lain yang saya sampaikan di poin 1 ya. Jadi sebenarnya saya sudah berkali-kali bolak-balik ke dealer VinFast. Kemudian poin yang ketiga, saya membuat video fakta jujur itu sebenarnya tidak berniat untuk menjatuhkan merek VinFast, terutama seri VF3 ya. Jadi saya betul-betul tidak memiliki intensi untuk menjatuhkan merek VinFast. Justru video itu saya buat tadinya untuk membuktikan kalau VinFast bisa mengatasi masalah-masalah yang dihadapi dengan baik. Jadi teman-teman bisa lihat di video tersebut, pada mulanya saya sebenarnya masih kelihatan happy-happy ya, karena saya memang menjadwalkan diri untuk ke bengkel itu. Saya ingin meliput juga nih, saya ingin membuat videonya, bagaimana saya datang, kemudian diperbaiki, kemudian hasilnya seperti apa. Saya rasa sih, saya waktu itu berharap semuanya happy ending. Tetapi apa yang terjadi, ternyata kemudian kejadiannya sangat mengecewakan saya ya, sehingga video itu lanjutannya berisi luapan kekecewaan saya. Kemudian poin yang keempat, sekali lagi saya tidak pernah punya intensi untuk menjatuhkan merek VinFast. Bahkan semua komplain atas masalah-masalah VinFast VF3 saya itu belum pernah saya buatkan videonya. Jadi teman-teman juga harus pahami bahwa vlog ini, vlog EV, sebenarnya saya buat itu untuk membuat video atau catatan perjalanan saya, petualangan saya dengan mobil listrik saya, yaitu VinFast VF3. Itu mobil listrik pertama saya, gitu ya teman-teman ya. Tetapi ternyata masalah itu tidak pernah selesai, bahkan saya menunda membuat review video VinFast VF3 saya. Bahkan sudah terbuat duluan video review VF5 gitu ya. Jadi waktu itu saya komplain VF3 saya, kemudian dibawa ke bengkel, harus nginep dulu sehingga saya dipinjemin mobil VF5. Disitulah saya membuat review mobil VinFast VF5. Kemudian poin yang kelima, kalau kemudian saya buat video fakta jujur, itu murni karena kekecewaan saya sebagai pemilik VF3. Dan sepertinya video itu mewakili banyak pemilik VF3 yang lain yang ternyata menghadapi masalah yang mungkin lebih banyak daripada yang saya hadapi. Jadi contohnya ada yang layarnya blank, kemudian error lampu rem, error sensor parkir, simbol kura-kura kalau terlalu dipaksakan menanjak,
error charging, dan lain-lain. Sayangnya mereka bukan vlogger semua. Kemudian yang keenam, sebagian orang bilang kalau mobil VF3 itu mobil murah. Jadi seharusnya kita tidak boleh berekspektasi terlalu banyak. Selayaknya jika kita membeli mobil yang lebih mahal, yang punya fitur lebih lengkap. Untuk itu saya bilang, kalau uang 200 juta yang saya keluarkan itu bagi saya sangat besar. Saya memang tidak mengharapkan fitur-fitur yang melimpah yang tidak ditawarkan oleh VF3. Saya nggak meminta itu. Saya hanya membeli apa yang sudah ditawarkan oleh VF3 aja. Gitu ya. Tapi saya berharap semuanya berjalan dengan baik tanpa masalah. Itu yang saya harapkan gitu loh. Kalau memang yang ditawarkan itu harganya segitu, ya saya terima. Tetapi sebaiknya itu semua berjalan tanpa masalah gitu. Walaupun ternyata sejak hari pertama sudah bermasalah kok. Padahal itu mobil baru ya. Harap diingat, uang 200 juta itu bagi saya besar sekali. Apalagi saya membelinya dengan cara cash. Ini maaf ya, saya harus terpaksa mengungkapkan fakta ini. Kemudian yang ketujuh, saya harus cerewet dan bolak-balik ke bengkel karena mobil ini membawa nyawa. Baik nyawa saya sendiri maupun nyawa keluarga saya. Apa yang terjadi jika kemudian mobil tiba-tiba bermasalah saat ada di jalan tol pada saat melaju kencang gitu ya, atau ketika di jalan sepi malam-malam, atau di jalan tanjakan yang kanan kirinya jurang kemudian bermasalah? Problem banget ya. Jadi ketika di hari pertama saja bermasalah dan masalah-masalah itu tidak terpecahkan, bagaimana ke depannya? Bagaimana 2-5 tahun ke depan? Jangan-jangan malah tambah merepotkan ya. Amit-amit membahayakan nyawa juga nyawa orang lain yang mungkin terdampak oleh masalah-masalah ini. Saya nggak mau itu terjadi, teman-teman. Nah, itu tadi perspektif saya, ada 7 ya, sebagai pemilik VF3. Saya sekarang akan mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi. Yang pertama, mana bukti video dari masalah-masalah tersebut? Kenapa harus mengambil video dari Fitra Eri? Karena banyak pemilik lain tidak memiliki masalah tersebut, gitu ya. Saya akan coba jawab. Yang pertama adalah bahwa saya sudah bilang sejak awal bahwa saya tidak memiliki intensi untuk membuat video tentang masalah-masalah VinFast VF3. Bahkan saya menunda membuat video review. Saya berharap semuanya udah selesai duluan baru saya bikin review gitu loh. Jadi saya tidak punya bukti videonya. Sampai kemudian video plus minus VF3 dari Fitra Eri ini terbit ya. Tapi selama ini sebetulnya saya sudah mencoba mencari-cari tahu dan bertanya kepada beberapa vlogger pemilik VF3 yang lain, seperti misalnya kepada Fitra Eri sendiri yang saat itu video unboxing. Saya juga meninggalkan pertanyaan di situ ya teman-teman ya. Dan ketika video Fitra Eri tentang plus minus itu terbit, itu menjadi bukti nyata bahwa itu masalah benar-benar ada dan tidak hanya saya yang mengalaminya ya. Kemudian vlogger-vlogger yang lain seperti kepada Omobi, kemudian Den Dimas, kemudian Koko Evans juga. Saya sampai detail tanyanya ke Koko Evans ya. Kemudian ke Ridwan Hanif, tapi semuanya tidak memberikan jawaban. Satu-satunya yang menjawab adalah Ivi Roadtrip. Terima kasih kepada Mas Ivi Roadtrip yang sudah berkenan menjawabnya. Dan jawaban dari Ivi Roadtrip adalah dia tidak mengalami bunyi geruduk-geruduk saat mundur. Walaupun dia mengalami bunyi geluduk-geluduk saat melewati jalan yang jelek. Kemudian sebagai catatan juga, saya sudah 3 kali bolak-balik ke bengkel VinFast untuk masalah mundur geruduk-geruduk ini saja ya teman-teman ya. Dan saya tidak membuat videonya karena saya sudah langsung mengajak mekanik. Bahkan di kesempatan lain saya mengajak pemimpin dealernya langsung untuk naik ke mobil saya dan saya membuktikan bahwa bunyi itu ada. Dan pimpinan dealer juga sudah merekam suara yang muncul tersebut. Sampai saya memastikan kepada bapak tersebut, Pak, komplain saya valid ya. Kemudian pimpinan dealer tersebut bilang, iya. Gitu.
Jadi masalahnya benar-benar valid dan sudah dimengerti oleh mekanik dan pimpinan dealer VinFast Semarang. Dan saat itu memang sudah dilakukan pengecekan gratis ya, memang tidak hanya dicek, bahkan diganti oli gardannya. Itu dianggap sebagai penggantian spare part ya, oli gardan itu dianggap spare part. Tetapi sampai sekarang tidak memecahkan masalahnya, jadi bunyi itu tetap ada. Dan setiap kali saya cerewetin, mekanik dan pimpinan selalu bilang akan di-up ke pusat. Tapi tidak pernah ada info lanjutannya, sampai saya komplain lagi, sampai terakhir hari Sabtu minggu lalu, kemudian dijadwalkan untuk saya datang pada hari Senin lalu, tanggal 30 Juni. Jadi saya memang harus cerewet dan komplain terus, baru ditindaklanjuti teman-teman. Oke ya. Kemudian menjawab pertanyaan kedua, mana bukti adanya biaya pengecekan 250.000 per jam atau 125.000 per jam? Jujur, saat itu saya tidak mengira kalau ada biaya. Jadi saya datang dengan perasaan positif. Saya tidak men-shoot SA, tidak men-shoot apapun yang ada di dalam situ. Saya cuma datang kemudian mengajukan ini, mau dicek ini gitu ya. Karena saya awalnya memang mau bikin video ke bengkel aja, kemudian pulangnya saya membuat summary, udah itu aja gitu ya. Saya berharap sih memang masalahnya semuanya terselesaikan dengan baik saat itu juga. Tapi pada saat itu ternyata saya kaget dengan adanya biaya tersebut. Jadi memang saya nggak sempat videoin ya, dan saya tidak siap untuk membuat video hal itu. Pada saat itu saya sampai tanya lagi, bener nih ada biaya segitu? Sama SA-nya dijawab iya. Saya tanya lagi dong, untuk pengecekan masalah-masalah ini butuh berapa jam? Si SA bilang belum tahu. Jadi ngeri kan, waktu itu dia bilang 250.000 per jam. Ngeri banget ya. Makanya saya langsung bilang aja, batal, nggak jadi. Lalu saya ke belakang untuk minta mekanik, tolong mobil saya keluarkan lagi, saya nggak jadi, saya batalkan. Kemudian saya pulang. Kalau teman-teman masih tidak percaya dengan adanya biaya itu, saya memang tidak merekamnya ya. Tetapi siangnya, SA tersebut memberikan penjelasan baru atau lebih lanjut mengenai biaya tersebut via WhatsApp. Seperti ini teman-teman, ini saya tampilkan di samping ya. Ini screenshotnya. Jadi teman-teman, biaya ini beneran ada ya. Walaupun kemudian diralat untuk case saya saja, tidak ada biaya pengecekan sebesar itu. Tapi ada catatannya, untuk biaya spuring harus bayar sendiri. Makanya saya kaget dan langsung pulang teman-teman. Apalagi ditambah WhatsApp ini ya, itu berarti saya bukan ngasal ngomong ya teman-teman ya, itu ada beneran biayanya. Kemudian karena kecewa ya udah saya upload aja video tersebut ya, menjadi suatu video fakta jujur pada hari Senin tanggal 30 Juni 2025. Di awal video padahal saya sudah happy mau ke bengkel dengan harapan semua masalah yang saya hadapi beres, sambil mungkin bisa dapat video sedikit lah ya yang ringan-ringan aja, ternyata malah jadi video berat. Jadi endingnya saya kaget dan kecewa teman-teman. Jadi mohon maaf jika video tersebut membuat rugi banyak orang, tapi saya memang mau jujur saja di video tersebut. Dan sorenya setelah video ini sempat viral, sorenya pimpinan dealer menelpon saya dan menjelaskan kalau biaya itu memang ada, tetapi untuk kasus saya ada kebijakan atau diskresi, jadi tidak terkena biaya. Ini penjelasan versi pertama dari pimpinan dealer tersebut di hari Senin ya. Selasanya memang sedikit berubah. Sayangnya saat itu saya memang tidak merekamnya teman-teman ya. Dan pada Senin itu juga pimpinan dealer menawarkan untuk mengambil VF3 saya untuk segera diperbaiki dan akan diajukan klaimnya ke pusat. Saya hanya bilang, kalau lebih baik saya ambil opsi buyback warranty aja, tidak usah diperbaiki. Sudah saking kecewanya teman-teman ya. Kemudian Selasa
paginya saya memastikan kepada pimpinan tersebut untuk mengambil opsi buyback warranty 90% aja, supaya semuanya sudah selesai lah masalah-masalahnya, dan saya tidak perlu repot dan berlarut-larut dengan masalah tersebut. Bahkan saya juga mengutarakan juga, saya meminta seandainya bisa, saya minta opsi retur saja. Karena umurnya kan juga masih 2 bulan lebih 5 hari kalau nggak salah ya. Jadi kalau retur itu saya berharap bisa kembali uangnya itu 100%, karena sejak hari pertama saja sudah bermasalah. Dan itu sampai sekarang tidak terpecahkan. Pimpinan memang bilang waktu itu bahwa buyback warranty baru bisa diajukan setelah 6 bulan. Gubrak. Aduh, saya tidak terinfo hal ini sebelumnya ya. Mungkin pernah diutarakan, tapi saya saya tidak melihat dokumen pendukung yang saya pegang ya. Mungkin yang mereka pegang mungkin ada, tapi saya nggak pegang apapun. Tetapi kalau saya baca di artikel autogrid.com, tertulis kalau buyback warranty 90% itu berlaku di 6 bulan pertama pemakaian. Nanti screenshotnya ada di sini. Jadi bukan diajukan setelah 6 bulan pemakaian ya. Untuk link artikelnya akan saya sertakan di kolom deskripsi teman-teman. Jadi pada saat itu saya tetap ngotot, saya ambil opsi buyback warranty saja. Kemudian hari Rabunya saya tanya update-nya, tetapi komunikasi terputus. Sepertinya ada masalah dengan HP dari pimpinan tersebut. Hari Kamis saya tanyakan update-nya, kemudian dijawab seperti ini. Kebayang ya repotnya untuk memperbaiki masalah ini. Jadi ternyata tidak sekedar oke, saya perbaiki, tetapi masih agak-agak ribet teman-teman. Oke ya. Makanya saya sih tetap bersikeras untuk mengajukan buyback warranty. Kemudian yang pertanyaan ketiga atau permintaan ketiga dari pembaca bahwa saya harus bijak untuk mengupload masalah ini ke ranah publik. Oke, sebenarnya saya sudah berusaha selalu sabar selama 2 bulan lebih ini. Jadi ini menginjak bulan ketiga ya. Tidak hanya saya harus bersabar terhadap kerepotan-kerepotan itu, tetapi juga kekhawatiran saya ketika menggunakan mobil itu, karena itu juga mempengaruhi kegiatan sehari-hari kami gitu ya. Karena mengingat mobil ini dipakai setiap hari. Gitu teman-teman. Setiap hari saya harus berhadapan dengan masalah ini teman-teman, dan tetap harus berusaha tetap sabar, sehingga akhirnya hari Senin kemarin kesabaran saya itu seperti balon yang ditusuk paku, meledak. Oke ya, seperti itu ya teman-teman ya, karena masalah ini seolah tidak akan pernah akan selesai. Bahkan ketika saya berusaha ingin menuruti tawaran dari dealer VinFast, ternyata ribet juga kan. Bisa berhari-hari lagi teman-teman, gitu loh teman-teman ya. Aduh, jadi masalah ini seolah-olah ya masih lama sekali atau jauh sekali untuk betul-betul tuntasnya. Itu juga belum tentu solve juga loh teman-teman ya, itu problemnya. Jadi justru saya berpikir walaupun saya sudah publikasikan ke ranah publik pun, ternyata belum bisa segera solve juga ya. Walaupun saya sih pinginnya segera selesai. Kalaupun itu memang harus saya pakai, seharusnya saya pinginnya sih, oke, besok ke bengkel, sehari 2 hari selesai. Tapi ternyata nggak bisa begitu teman-teman. Jadi mohon dimengerti ketika saya sudah pada titik saya harus menyerah. Jadi saya berpikir mending buyback warranty 90% aja ya. Syukur-syukur bisa retur dan bisa refund 100%. Ya, mohon dicatat ini kepada VinFast ya. Semoga bisa refund 100%. Oke ya, mungkin ada yang bilang bahwa ada beberapa pemilik VF3 yang tidak mengalami masalah-masalah tersebut. Oke. Ada yang bilang VF3 yang bermasalah adalah pada batch
produksi pertama, mungkin ya. Sedangkan yang tidak bermasalah adalah batch terbaru. Ini berarti batch terbaru sudah memperbaiki masalah-masalah yang terjadi di masa lalu ya. Lalu mengapa tidak recall untuk unit-unit yang bermasalah di batch pertama? Termasuk punya saya ya. Oke lah, seandainya belum recall, tetapi ketika saya bawa ini ke bengkel, seharusnya mereka sudah tahu masalahnya dong. Bahwa ini yang harus diganti, ini yang harus diperbaiki. Ternyata enggak juga, teman-teman. Jadi asumsi bahwa ada batch pertama bermasalah, batch terbaru tidak bermasalah, belum tentu juga ya teman-teman ya. Saya sih berpikir mungkin itu untung-untungan juga gitu loh. Atau ketika itu belum bermasalah, mungkin kelak juga akan bermasalah gitu loh. Jadi hati-hati aja ya, karena itu tidak bisa kita verifikasi masalah batch produksi itu teman-teman ya. Dan ketika itu dianggap bukan masalah oleh VinFast, jadi selama ini VinFast bilang, oh itu memang karakteristik dari VF3 gitu loh. Memang karakteristiknya begitu, memang bunyi gitu loh. Jadi kalau memang itu dianggap bukan masalah oleh VinFast, mohon maaf nih ya, berarti standarnya rendah sekali. Mungkin teman-teman yang bekerja di bidang teknik mungkin akan tahu ya, terutama teknik mesin yang tahu tentang metal fatigue. Metal itu kalau beradu, gedebuk-gedebuk segala macam gitu ya. Kalau itu tidak diatasi, lama-kelamaan terjadi begitu terus, itu akan fatigue atau lelah, mungkin bisa patah gitu loh. Jadi itu bahaya sekali teman-teman. Ya. Kita tidak tahu bahwa bunyi geruduk-geruduk itu apakah karena ada benturan mekanik atau dampernya kurang atau apa, tetapi itu bagi kami sebagai pengguna itu masalah ya. Kami khawatir banget selama itu belum terjelaskan secara teknis, ya kita anggap bahwa itu masalah. Dan kalau itu memang cacat produksi, ya mohon untuk di-recall, untuk diperbaiki gitu loh. Tapi nyatanya sampai sekarang tidak ada recall gitu ya. Kalau memang seharusnya ada batch terbaru yang tidak bermasalah, berarti kan seharusnya sudah diperbaiki ya, ada solusinya. Tapi kita nggak pernah di-recall gitu ya. Oke teman-teman, kurang lebih itu jawaban dari saya. Mohon maaf jika jawaban saya tidak bisa memuaskan semua orang. Mohon maaf juga jika banyak pihak yang merasa tersinggung atau dirugikan. Saya perlu membuat video ini sekaligus untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman semua. Dan supaya tidak ada kesimpang siuran dan mungkin ada yang menganggap video saya tendensius atau menyudutkan VinFast, apalagi dianggap punya niat menjatuhkan merek. Tidak begitu teman-teman. Artinya kalau masalah ini solve, ya saya tetap akan keep mobil itu. Tapi selama itu belum solve, ya mending buyback warranty. Saya pada posisi yang sudah cukup putus asa. Sudah menyerah lah ya. Ini nggak selesai-selesai di bulan ketiga ini teman-teman. Jadi saya hanya mengungkapkan fakta secara jujur saja. Siapa tahu juga teman-teman mendapatkan manfaat dan bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua teman-teman. Jika nanti ada update lagi, saya akan sampaikan juga ke teman-teman di video berikutnya ya. Sebagai bentuk pertanggungjawaban saya kepada publik atas masalah yang terjadi antara saya dengan VinFast. Karena ini kebetulan sudah saya lempar juga ke publik, jadi saya nanti akan mempertanggungjawabkan hal itu dengan update-update terbarunya teman-teman. Dan saya akan berusaha jujur teman-teman. Dan saya tetap berharap bahwa semuanya ini bisa terselesaikan dengan baik. Saya harap pihak VinFast juga menanggapi permintaan saya dengan serius. Jika bisa, saya sih berharap bisa buyback warranty 90% atau retur. Selain saya berharap VinFast bisa lebih bijak menanggapi dan juga lebih bisa serius dalam menanggapi keluhan-keluhan saya ini, nanti mungkin teman-teman juga bisa menuangkan komentar-komentar di bawah video ini supaya VinFast bisa lebih serius lagi gitu ya untuk mengatasi masalah ini, karena saya sih tetap berharap semua masalah ini dapat segera selesai dan kita clear, nggak ada masalah lagi. Oke, terima kasih teman-teman sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa lagi. Bye.